Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 dari saya Yuliana, CGP Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah 2 bulan sudah saya mendapatkan pendidikan dari program guru penggerak. Di sini saya banyak sekali mendapatkan pengalaman, saya mendapat wawasan baru, saya mendapat teman baru. Dan sebagai wujud aksi nyata saya dalam modul 1.4, saya melakukan sosialisasi kepada teman-teman sejawat saya di SDN Tepisari 1. Mulai dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai modul 1.4 yaitu Budaya Positif di Sekolah. Berikut adalah dokumentasi saya saat melakukan sosialisasi. Nanti hari Rabu badai sosialisasi ini tugas guru penggerak tersekolah. Oh di sini. Terus nanti yang diundang? Setelah pembelajaran. Oh siap. Teman-teman ya Pak. Iya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini untuk mendengarkan sosialisasi saya tentang guru penggerak yang sudah saya alami selama 2 bulan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Ini adalah tugas saya di aksi nyata modul 1.4. Bab pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tentu Bapak Ibu sudah sering sekali apa itu Ki Hajar Dewantara ya. Ing Arso Suntulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayan. Ya. Ini adalah pendidikan bertujuan untuk mencetak generasi yang cerdas dan memiliki karakter yang berbudi. Tidak hanya itu, pendidikan juga mendorong perubahan menuju hal yang lebih baik dari generasi ke generasi. Ini adalah tujuan pendidikan secara umum. Tetapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu berbeda, lebih spesifik, yaitu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dan seringkali Bapak Ki Hajar Dewantara itu dua kata, bahwa murid itu harus satu, merdeka, selanjutnya bahagia. Jadi kalau kita mengajar itu, kita harus memerdekakan anak. Anak mau apa? Monggo. Anak itu sebagai subjek pendidikan. Kemudian anak harus bahagia. Kalau anak tertekan saat kita ajar, itu materi yang kita sampaikan tidak akan masuk ke otak mereka. Selanjutnya, Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani, sedangkan murid itu sebagai benih jagung. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntut. Tahu kan toge, tokolan itu tidak bisa kita tuntut menjadi buah durian, tidak bisa. Tokolan itu nanti tumbuhnya juga jadi tokolan. Jadi tugas kita hanya menuntut, memberikan sinar matahari yang cukup kepada tumbuhan jagung, selanjutnya mengairinya agar tumbuh dengan subur, dan jangan lupa memberi pupuk. Itu tugas kita sebagai guru, menuntut anak. Kodratnya itu sudah ada sejak dia lahir. Pendidik itu hanya dapat menuntut, itu spesifik sekali sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, agar sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya saja pegunungan. Anak di pegunungan sama anak di pantai itu beda, kita menuntunnya beda. Kalau anak di pantai kan kita tuntun agar dia bisa berenang. Masa anak pantai tidak bisa berenang? Anak gunung itu biasanya kita tuntun biar dia bisa mempunyai kekuatan untuk mendaki. Betul kan Mas Pandu? Itu pendaki ulung itu. Kalau sebentar Mbak belum. Kalau kodrat zaman itu sesuai dengan zamannya sekarang. Contohnya zaman sekarang itu abad 21. Laptop, iPod itu sudah tidak asing lagi bagi anak-anak sekarang. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa menuntun anak-anak kita agar mengikuti zamannya sekarang ini. Selanjutnya adalah kearifan lokal dalam pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara dulu itu dakon. Dia sering mengajarkan pendidikan itu lewat permainan-permainan dakon. Terus ada lagi tembang-tembang. Tembang-tembang itu juga diajarkan dalam pendidikan. Karena kearifan lokal itu sangat terkait sekali dengan pendidikan Indonesia, yang mana Bapak Ki Hajar Dewantara percaya bahwa budaya itu merupakan media yang paling tepat untuk menanamkan dan menerapkan pendidikan karakter. Pelaksanaan dalam proses KBM harus disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Contohnya kemarin saya mengajar gugur gunung, itu mengajarkan kepada anak tentang gotong royong. Inti dalam pendidikan Among itu adalah building education, yaitu mempertimbangkan perkembangan jiwa, bukan directing education, yang selalu menjejari siswa itu dengan materi-materi gitu, padahal mereka belum siap menerima itu. Jadi intinya tetap sama, bahwa anak itu harus merdeka dan bahagia. Selanjutnya Mbak Leli. Nah, ini sentra pendidikan yang harus kita terapkan di sekolah-sekolah kita. Pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama sekali itu adalah keluarga, karena anak itu memperoleh pendidikan yang pertama itu lewat keluarga. Anak mengenal bahasa itu yang pertama itu bahasa ibu. Benar, pasti tahu itu bahasa ibu. Jika kualitas keluarga baik, maka akan terbentuk karakter anak yang baik pula. Selanjutnya adalah di lingkungan sekolah. Pembelajaran itu berpusat pada murid, di mana guru itu berperan sebagai fasilitator, motivator, dan tutor bagi peserta didik. Itu tadi, menuntun anak tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga adalah masyarakat. Anak dalam pergaulannya di masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Jadi masyarakat itu juga berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak tersebut.
tadi budaya, itu tadi bab pertama yang saya sampaikan, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekarang bab keempat yang saya pelajari tentang budaya positif. Perubahan paradigma, ini perubahan pemikiran. Yang gambar putih itu adalah pikiran lama. Yang ini teori kontrol itu pemikiran baru. Jadi pemikiran lama tentang stimulus respon tentang dunia itu kita hilangkan sekarang ini. Kita harus ke pemikiran yang terbaru. Coba bisa dibaca ya, itu bisa kelihatan. Iya. Coba Ibu Leri dibaca yang stimulus respon tentang dunia, yaitu pemikiran lama. Ya. Realitas kebutuhan kita sama. Ya. Karena ya Bu? Enggak, semua. Oh ya, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya, itu pemikiran lama. Sekarang kita rubah pemikiran kita menjadi teori kontrol tentang dunia. Bahwa yang pertama, kebutuhan kita berbeda. Sama Bu Yanti itu berbeda kebutuhannya. Jadi jangan disamakan. Yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu. Selanjutnya, kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada dasar, perilaku itu ada dasarnya. Yang selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya lagi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ya itu tetap kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sekarang kita harus sering berkolaborasi terhadap teman-teman yang lain. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi enggak menang kalah tapi menang-menang, berarti kudu menang ya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan strategi yang efektif untuk mengejarkan anak mengatur perilakunya sekaligus menghindarkan anak dari hal-hal yang mengancam dirinya. Jadi kalau bisa kita biasakan di sekolah kita itu pembiasaan yang positif agar tercipta karakter anak. Contohnya yang sudah kita lakukan adalah setiap pagi sholat duha, kemudian hafalan-hafalan. Jadi nanti anak itu bisa menjadi karakter seperti Pak Heru, kebiasaannya yang kalau pulang itu jangan lupa sholat, itu dibiasakan terus agar bisa menjadi karakter si anak. Dan selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku pasti mempunyai motivasi. Dan ini ada tiga perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya saja kalau anak itu berangkat pagi sekali itu takut kalau nanti ke sekolah itu dihukum gurunya. Itu karena takut dihukum. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau anak saya misalkan, sini Fahri, beli gula, nanti dikasih uang jajan. Nah itu karena maunya beli gula karena mendapat imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga itu yang paling bagus, paling intrinsik dari dalam. Selanjutnya Bu Leli. Nah ini keyakinan kelas. Di kelas ada peraturan-peraturan. Nah sekarang rubah menjadi keyakinan kelas. Karena menurut Gosen, suatu keyakinan itu akan lebih dalam, intrinsik intinya, memotivasi siswa secara intrinsik. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mematuhi peraturan-peraturan. Jadi mungkin ini di sini nanti ada keyakinan sekolah gitu ya nanti antara bu guru sama kepala sekolah, bu guru, pak guru sama kepala sekolah. Ini contoh keyakinan kelas.
bisa dibaca ya. Contohnya aja, menjaga dan meletakkan apa itu barang sesuai tempatnya. Jadi itu kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang buat itu guru dan murid. Namanya itu keyakinan kelas. Saling peduli, menghargai dan berbagi sama lain. Contohnya ya, tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian itu apa itu mengerjakan tugas secara tepat waktu. Selanjutnya Bu Leli, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi, kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Yanti itu berbeda. Dan kebutuhan itu ada 5, dibedakan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, kekuasaan. Anak, contohnya kalau bertengkar, jangan dimarahi, pasti anak itu memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Misalnya ingin diperhatikan gurunya, berarti kebutuhan yang mana? Kasih sayang. Ingin mendapatkan kasih sayang gurunya. Misalkan saja lagi bertengkar, bolpennya diambil, pensilnya diambil. Oh, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan yang mana berarti? Nomor 1 untuk bertahan. Untuk bertahan hidup. Apa? Bukan, kalau misalkan bolpennya diambil, ayah apa? Melihat temannya menangis itu, dia malah senang. Nah, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan, mungkin kepuasan. Bahkan bisa jadi apa itu? Kebebasan. Oh, aku pengen bolpennya DWE gitu. Itu tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Jadi anak itu kalau sedang berperilaku negatif, pasti dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya. Kita cari tahu kebutuhannya apa. Nah, setelah itu ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang saya pelajari di modul 1.4. Siap-siap ya Pak Heru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum ini biasanya Pak gurunya galak, Bu gurunya galak, garang. Jadi anak itu takut. Ini ada kata-kata yang bisa dibaca sesuai dengan posisi kontrol. Bisa dipraktekkan Pak Heru? Posisi kontrol? Patuhi peraturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu Pak gurunya killer itu. Jadi anak jadi takut. Itu posisi penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi kita memposisikan anak itu dia merasa bersalah atas perilakunya. Mungkin bisa dicontohkan yang ibu ini mungkin. Kan biasanya Bu Yanti mungkin membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, jadi ini nanti memojokkan anak gitu. Oh, kamu itu salah. Dan penghukum sama pembuat orang merasa bersalah itu faktor eksternal. Jadi merasa bersalah itu dari luar, tidak dari diri sendiri. Nah, beda kalau yang ketiga ini internal, dari diri sendiri. Contohnya saja posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita, guru memposisikan diri kita sebagai temannya siswa, diajak, dirangkul gitu. Dan ini ada kata-katanya. Mungkin bisa dicontohkan Pak Pandu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ikut. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Ya, itu sebagai teman. Cocok sekali ya Pak Pandu. Selanjutnya adalah sebagai monitor atau pemantau. Biasanya ini guru BP nih. Guru BP. Ya, guru BP. Itu ada kata-katanya. Mungkin bisa Bu Leli coba. Posisi kontrol sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Iya, jadi data. Jadi dia salah, konsekuensinya apa gitu. Tapi itu
tidak lebih baik daripada manajer, karena yang paling baik itu adalah manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mungkin bisa dibacakan Bu Irna. Oh, tidak tentu. Susah. Busung mungkin bisa busung ini. Yang Jika manajer. kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Iya, terima kasih Bu Su. Itu Sama-sama. tadi posisi kontrol. Ada 5. Yang penghukum dan pembuat orang bersalah itu adalah dari motivasi eksternal. Yang teman, monitor, dan manajer itu internal. Itu 5 posisi kontrol. Selanjutnya materi terakhir yang saya terima kemarin adalah restitusi. Apakah itu restitusi? Biasanya artinya restribusi gitu. Ini restitusi. Retribusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemarin saya praktek ini di kelas. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya kemarin, misalkan ada anak yang mencontek, saya suruh maju ke kelas. Saya kasih tahu bahwa dulu ibu juga pernah mencontek. Perbuatan kamu itu tidak salah. Kok tidak salah ya? Dulu ibu pernah mencontek, sama seperti kamu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita bertanya pada murid, seperti tadi teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Kita tanya alasannya mencontek apa? Belum belajar. Oh, belum belajar ini ya mungkin. Jadi pasti anak itu punya alasan. Kita tanya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu bahwa mencontek itu salah, mencontek itu kamu tidak percaya diri, kamu nanti jadi tergantungan orang lain. Nah, sekarang keyakinanmu apa? Jadi kita tanya kepada anak setelah ini, keyakinanmu apa? Oh, saya tidak mencontek lagi Bu, apa lagi gitu. Jadi intinya kita memperbaiki karakter anak itu agar dia kembali ke kelompoknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Itu segitiga restitusi. Ya, adalah materi yang akan saya sampaikan di bab kedua, yaitu profil pelajar Pancasila. Sayang sekali kalau tidak saya sampaikan. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima adalah benaran kritis. Dan terakhir adalah kreatif. Keenam profil pelajar Pancasila tersebut saling terkait satu sama lain. Jadi jika ada satu profil saja yang tidak ada, maka profil pelajar Pancasila itu tidak akan bermakna. Dan selanjutnya adalah peran guru penggerak. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dan selanjutnya adalah nilai guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri, mendorong diri untuk beraksi, bertanggung jawab. Selanjutnya adalah reflektif, merefleksi dan mau mengoreksi apa yang sudah dilakukan. Ketiga, kolaboratif seperti ini. Keempat adalah inovatif. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Jadi ini adalah nilai-nilai guru penggerak. Dan ini nilai guru penggerak ini aslinya Bapak Ibu semua sudah punya. Nah, makanya nanti selanjutnya silahkan mengikuti program guru penggerak. Dan selanjutnya adalah
Terima kasih karena atas peluangan waktu Bapak Ibu guru semua untuk mendengarkan saya bersosialisasi tentang bab 1 dan bab 4. Sebenarnya keduanya itu saling berkaitan. Yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara menuntun anak agar berkembang, bertumbuh sesuai dengan kodrat anak dan zamannya dan bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.